Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani dengan NIM 118704063 dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Nur Hopipah Hadiansyah, NIM 118704047. Saya Rizky Adityawan Maulana, NIM 11870400059. Nah, di sini kita akan membahas paper yang telah kita buat bersama-sama mengenai kajian efektivitas zeolit alam teraktivasi sebagai adsorben untuk menangani masalah perairan akibat logam berat merkuri. Meningkatnya jumlah polutan air logam berat merkuri yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya limbah industri, menimbulkan banyak permasalahan di perairan serta makhluk hidup di sekitarnya. Logam merkuri dengan lambang unsur Hg ini adalah salah satu trace elemen yang mempunyai sifat cair berwarna putih keperakan pada temperatur ruang dengan titik beku negatif 38,87 derajat Celcius dan titik didih 356,9 derajat Celcius, berat jenis 13,55 gram per mili, berat atom 200,6 gram per mol, serta spesifik graviti dan daya hantar listrik yang tinggi. Sehingga merkuri banyak digunakan baik dalam kegiatan perindustrian maupun laboratorium. Logam merkuri yang masuk ke perairan akan mudah terdekomposisi menjadi merkuri organik, khususnya metil merkuri. Metil merkuri atau CH3Hg memiliki sifat racun dan daya ikat yang kuat, di samping kelarutannya yang tinggi, terutama dalam tubuh hewan air yang dapat menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi merkuri pada makhluk hidup di perairan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi pembahasan. Pada paper yang kami tulis, kami membahas tentang dampak atau toksisitas yang ditimbulkan dari sifat logam merkuri, kemudian penanganannya menggunakan metode absorpsi dengan adsorben zeolit alam yang teraktivasi. Mari kita bahas. US Food and Administration atau FDA menentukan ambang batas logam merkuri yang ada pada badan air itu sebesar 0,005 ppm, di mana ketika melebihi ambang batas akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Logam merkuri termasuk logam yang mudah terakumulasi di lingkungan sehingga dapat meracuni hewan, tumbuhan, mikroorganisme, bahkan manusia. Metil merkuri akan mengalami bioakumulasi pada suatu organisme dengan mengikuti prinsip ADME, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Adanya paparan metil merkuri dapat menyebabkan kematian pada biota air, salah satunya ikan, karena metil merkuri ini dapat menghambat kerja enzim natrium kalium ATPase sehingga menyebabkan kematian pada ikan. Selain itu, ketika manusia mengkonsumsi ikan, merkuri dapat terakumulasi pada manusia, tepatnya di dalam otot, otak, ginjal, dan hati manusia. Dengan banyaknya dampak dan toksisitas yang ditimbulkan oleh logam berat merkuri, maka perlu dilakukannya proses penanganan. Salah satunya menggunakan metode adsorpsi dengan adsorbennya zeolit alam. Prinsip adsorpsinya ini didasarkan pada interaksi logam dengan gugus fungsional yang ada pada permukaan adsorbennya melalui interaksi dengan membentuk ikatan lemah dan adanya gaya van der Waals. Adanya penggunaan adsorben sebagai zat penyerap pada proses adsorpsi ini perlu dilakukan beberapa perlakuan, salah satunya dengan proses aktivasi. Secara umum, aktivasi yang bisa dilakukan ini terdiri dari 3 cara, yaitu aktivasi secara kimia dengan menggunakan larutan asam, yang kedua aktivasi secara kimia dengan menggunakan larutan basa, yang ketiga aktivasi secara fisik dengan menggunakan proses pemanasan. Salah satu hasil penelitian dari Laeli dan kawan-kawannya pada tahun 2011, zeolit alam diaktifasi menggunakan larutan basa NaOH dengan variasi konsentrasi. Kemudian, menunjukkan keadaan optimum pada konsentrasi 1 normal NaOH dengan suhu 70 derajat Celcius mampu meningkatkan daya serap zeolit. Adanya pelarutan dengan menggunakan larutan basa ini mampu merubah struktur zeolit, kemudian dapat mengurangi rasio silika yang ada pada kerangka zeolit dan memudahkan zeolit untuk melakukan pertukaran kationnya dengan Na sehingga Hg akan terikat dengan zeolit. Nah, maka dari itu akan meningkatkan efektivitas penyerapannya.
Kemudian, Laili dan kawan-kawan pun melakukan proses aktivasi secara fisik dengan variasi suhu pemanasan dan waktu lamanya pemanasan, dan menunjukkan hasil optimumnya itu dengan suhu pemanasan sebesar 300 derajat Celcius selama 3 jam. Adanya proses pemanasan ini dapat merubah posisi kation dari si zeolitnya, serta akan meningkatkan ukuran pori dari zeolit. Ketiga gambar yang ditunjukkan menunjukkan bahwa adanya perubahan morfologi zeolit setelah proses aktivasi, di mana ada kemungkinan terjadinya peningkatan volume pori. Akan tetapi, hasil aktivasi secara fisik ini menunjukkan ukuran zeolit yang tidak seragam, sehingga akan memiliki kemungkinan daya serapnya lebih rendah daripada aktivasi secara kimia. Proses aktivasi ini dapat meningkatkan sifat khusus dari zeolit, kemudian akan mengangkat zat-zat pengotor yang ada pada zeolit, serta akan meningkatkan porositas sehingga mampu meningkatkan efektivitasnya dalam melakukan penyerapan terhadap adsorbat yang akan diserap. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, merkuri sebagai logam berat memiliki sifat fisika, kimia, dan bersifat toksik, menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Dampak tersebut diantaranya dapat meracuni hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, bahkan manusia. Kedua, absorpsi menggunakan adsorben zeolit alam yang teraktivasi baik secara kimia maupun fisik memiliki efektivitas tinggi untuk menyerap dan mengurangi logam berat merkuri yang ada di perairan dibandingkan dengan adsorpsi menggunakan zeolit alam tanpa aktivasi.